Perkenalkan, nama Ibu Lilis Nurhayati, mengajar Bahasa Indonesia di kelas 9F sampai 9B. Dalam keadaan COVID-19 ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam belajar. Untuk materi kelas 9 ini, yang pertama yaitu tentang teks laporan percobaan. Materi yang akan diberikan di kelas 9 ada 4 teks. Yang pertama adalah teks laporan percobaan, yang kedua teks pidato persuasif, yang ketiga teks cerita pendek, yang keempat teks tanggapan. Kita mulai dengan teks laporan percobaan. Kompetensi dasar dalam teks laporan percobaan ada 2. Yang pertama 3.1 mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar atau percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Pengertian laporan percobaan. Pasti kalian belum tahu tentang laporan percobaan itu apa. Laporan percobaan adalah tulisan yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik menguji atau membuktikan suatu teori. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta, sehingga bersifat faktual. Yang kedua, bersifat objektif, tidak memilih hak dan melihat berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, tidak memasukkan unsur-unsur menyimpang, misalnya propaganda. Yang keempat, disajikan secara menarik, tata bahasa yang jelas, isi yang berbobot, susunan teks yang logis, dan hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna. Fungsi teks laporan percobaan yang pertama adalah informasi, yaitu memberikan informasi. Yang kedua adalah bukti, bahwa kita melakukan sebuah laporan percobaan itu ada buktinya. Dan yang ketiga adalah dokumentasi, yang keempat adalah pemecahan masalah, dan yang kelima adalah pertanggungjawaban. Eksperimen laporan percobaan di sini ada 2. Yang pertama adalah menguji dan membuktikan. Cara menyimpulkan teks laporan. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Yang ketiga, menentukan ide pokok per paragraf. Yang keempat adalah menyimpulkan. Syarat atau kriteria dalam menyusun kesimpulan. Yang pertama adalah berupa hasil analisis teks yang dibaca. Yang kedua, menggambarkan isi dari teks. Yang ketiga, hanya berisi hal-hal yang berada di dalam teks. Bentuk teks laporan percobaan yaitu berupa karya ilmiah, laporan praktikum, laporan pertanggungjawaban pekerjaan, laporan investigasi bencana, dan lain-lain. Sistematika atau struktur laporan percobaan. Yang pertama ada judul percobaan, yang kedua tujuan, ketiga kajian teori, keempat alat dan bahan, kelima prosedur dan cara kerja, keenam hasil pengamatan atau percobaan, keenam pembahasan, ketujuh kesimpulan, dan kedelapan adalah daftar pustaka atau rujukan. Setelah kalian mengikuti pembelajaran teks laporan percobaan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama tugasnya yaitu silahkan kalian mencari contoh teks laporan percobaan di internet. Terus yang kedua, tentukanlah sistematika dari teks laporan percobaan yang kalian baca. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari teks laporan percobaan yang telah kalian baca. Sekian pembelajaran dari Ibu yaitu tentang teks laporan percobaan. Silakan kalian mengerjakan tugas-tugas yang
pembelajaran dari Ibu ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.